saya CGP Angkatan 9, nama saya Yuliati, dan pada saat ini kami melakukan pasca observasi terhadap teman sejawat. Saya akan memperkenalkan teman sejawat saya, yaitu Bu Yuni. Kebetulan mengajar di kelas 4, dan Ibu PT Bu Ademi Sudianti pada hari ini hadir untuk menyaksikan hasil dari coaching kami terhadap observasi pembelajaran. Terima kasih, itu aja perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izinkan Bu, kami melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini kita berjumpa kembali pada sesi observasi pada hari ini, Bu Yuni ya. Semalam kita sudah ada mengadakan pertemuan observasi pembelajaran. Lalu saya juga sudah melihat observasi pembelajaran Bu Yuni lakukan, dan sekarang kita berbincang-bincang sedikit ya Bu Yuni ya tentang pasca observasi. Izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan terhadap observasi pembelajaran yang Bu Yuni lakukan ya. Alhamdulillah. Baiklah Bu Yuni, pada sesi hari ini ketika saya masuk ke kelas Bu Yuni, saya ingin memberikan sedikit refleksi terhadap observasi yang Bu Yuni lakukan. Ya Bu Yuni ya. Terus saya juga melihat Ibu Yuni sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Yuni lakukan ya. Di mana tujuan pembelajaran kemarin yang saya lihat yaitu menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kita. Bu Yuni ya. Dan bagi saya itu saya melihat itu sudah sangat menarik saya lihat, dan Bu Yuni sudah tercapai di tujuan pembelajaran Bu Yuni semalam. Saya lihat sudah tercapai, tetapi ada sedikit yang saya lihat di sana. Saya koreksi sedikit ya Bu Yuni ya. Namun Bu Yuni, anak-anak tersebut masih ada yang kurang aktif. Ya. Yang kurang aktif Bu Yuni, mereka kurang. Ini kenapa ya anak ini kok kurang aktif di dalam pembelajarannya gitu ya. Mungkin mereka tidak percaya diri mungkin Bu Yuni ya. Semalam itu mungkin dia tahu tetapi dia kurang percaya diri sehingga mereka tidak Bu Yuni bertanya dia menanyakan. Terus dilihat area pengembangan Bu Yuni, ya area pengembangan ini yang kita inginkan, yaitu ada area pengembangan pengetahuan dan area keterampilan. Semalam saya lihat kan anak Bu Yuni bertanya, di mana tempat daerah kita ini nak? Terus Bu Yuni ada atlas Bu Yuni ya, medianya ada atlas ya. Jadi ini Bu, daerah ini berapa provinsinya Bu? Berapa provinsinya nak? Ini ada sekian Bu. Jadi saya lihat anak antusiasnya sangat terpacu dalam tubuh Yuni adalah media pembelajarannya ya. Terus di sana saya lihat tujuan pengembangan dalam pengetahuannya itu sangat tercapai dari sana. Terus dari area keterampilannya tadi saya sudah bicara kepada Bu Yuni, ada sebagian anak yang kurang percaya diri terhadap pembelajarannya ya Bu Yuni ya. Namun nanti kita berbincang lagi apa sih penyebabnya ya. Terus saya juga tadi melihatnya Bu Yuni sudah membuat media pembelajaran yang begitu menarik ya, sehingga anak fokus di dalam pembelajaran yang Bu Yuni lakukan. Terus Bu Yuni juga sudah menguasai kelas saya lihat. Alhamdulillah ya. Tindak lanjutnya nih Bu Yuni terhadap pembelajaran kita suatu saat nanti ya. Pembelajaran saya inginkan Bu Yuni nanti di pembelajarannya lagi lebih memilih media pembelajaran nih Bu Yuni. Media pembelajaran yang menarik bagi anak, sehingga sehingga anak yang kurang aktif tadi termotivasi bagi dirinya ya kan. Terus Bu Yuni mungkin bisa membuat video-video tentang pembelajaran yang aktifnya bagaimana sih. Itulah tujuan dari kita Ibu Yuni mengadakan pasca observasi ya. Begini Bu Yuni ya. Baiklah Bu Yuni, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Yuni tentang
apa namanya, refleksi diri ini ya. Iya, saya mau bertanya, setelah Bu Yuni melakukan terpati pembelajaran, tapi ada kesan dan kesannya Bu Yuni terhadap pembelajaran Bu Yuni. Kira-kira Bu Yuni, kesan apa yang Bu Yuni dapatkan pada saat observasi pembelajaran kemarin? Itu saja. Kalau biasanya kan saya kalau mengajar tidak ada yang melihat gitu ya Bu. Iya benar. Dan kemarin kebetulan gua ada tamu yang melihat kayak gitu kan. Akhirnya ya saya merasa agak gugup. Tapi dengan itu gugupnya sebentar aja. Iya. Karena kan kita sebagai guru juga harus apa namanya profesional ya Bu ya. Jadi walaupun saya gugup tapi saya senang karena setelah saya melaksanakan pembelajaran, saya nantinya akan ada yang memperbaiki gitu kan kesalahan saya. Jadi saya tahu apa kesalahan dan apa yang harus kita perbaiki. Jadi kan kita semakin ada ilmunya gitu ya kan dengan adanya tamu yang datang lagi. Iya benar. Jadi Bu ini merasa senang ya saya melakukan konsultasi kemarin ya. Walaupun Senang. awalnya Karena sebelumnya kan dengan kepala sekolah juga pernah ya Bu ya. Iya. Jadi ya gugupnya hanya sebentar saja. pas saat melihat saya gitu kan kaget gitu kan. Iya Bu Yuni, setiap orang memang kalau setiap ada kamu masih gugup seperti itu sebagai apa kita pembelajaran kita kepercayaan diri kita di sana ya Bu Yuni ya. Iya, berarti kita Bu Yuni merasa senang ya. Iya. Baik, lalu ini ada pertanyaan saya lagi Bu Yuni. Pas waktu pembelajaran, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan seperti RPP pembelajaran, seperti langkah-langkahnya kan, langkahnya kan ada pembukaan ya, ada kegiatan inti dan penutup. Apakah sudah tercapai kira-kira? Kalau menurut saya saat observasi pembelajaran sudah tercapai, baik itu kegiatan pendahuluannya, inti ataupun penutup ya Bu ya. Di bagian pendahuluan kan saya pertama-tama sekali kami memberikan absen doa dulu ya baru absen. Nah itu ice breaking. Jadi dengan ice breaking itu anak-anak termotivasi. Oh kayaknya lebih semangat lagi lah dia dengan ice breaking yang saya berikan tadi kan. Jadi Bu ini sudah merasa puas ya? Iya, merasa puas walau sebenarnya saat pembelajaran ada juga sih yang anak yang kurang aktif karena di kelas saya itu memang ada satu orang anak yang apapun nggak mau Bu. Dia suruh ke depan nggak mau. Memang dari kelas satunya seperti itu. Ada satu orang yang seperti itu. Kalau ditunjuk nanti nunduk kepala seperti itu. Iya, mungkin ada sesuatu kayaknya walaupun dia kurang aktif atau kurang percaya diri terhadap pembelajaran itu. Tapi menurut saya sudah sudah sesuai dengan tujuan. Iya, berarti Bu Yuni sudah mengajar semalam sudah sesuai dengan langkah-langkah atau rencana pembelajaran yang Bu Yuni buat ya Bu Yuni ya. Dan selanjutnya nih Bu Yuni, apa sih yang menarik bagi Bu Yuni? Pasti ada hal-hal yang menarik Bu Yuni sehingga Bu Yuni masih teringat misalnya hari ini semalam saya ada mengajarkan ini ya kan, jadi hal itu menarik bagi Bu Yuni. Apa sih yang menarik bagi Bu Yuni waktu melakukan observasi pembelajaran kemarin? Kalau yang menarik bagi saya ya anak-anak ini kalau kita belajar menggunakan media, dia pasti lebih antusias, lebih aktif. Bahkan yang biasanya hanya diam, ada tuh beberapa anak yang biasanya hanya diam, tapi dengan media yang saya gunakan seperti Infocus kemarin, habis itu kami bermain peran sebagai detektif ya. Jadi anak-anak ini memang saya tekankan agar dia menjadi aktif kembali gitu seperti itu. Harus jadi percaya diri, yang biasanya nggak mau tunjuk tangan, akhirnya siapa yang mau ke depan ini menunjukkan di mana provinsi Riau gitu. Saya bu. Jadi mereka dengan adanya media itu akhirnya mereka aktif gitu kan. Jadi itu yang membuat Bu Yuni menarik ya sampai sekarang Bu Yuni masih teringat ya Bu Yuni. Iya betul. Jadi saya termotivasi juga Bu. Oh berarti seperti ini pembelajaran yang membuat anak-anak itu setiap harinya aktif gitu. Nggak hanya modul pakai modul ceramah doang ya kan. Seperti itu.
Itu sangat menarik bagi kita ya Bu. Apalagi kalau kita membuat modul sesuai dengan apa tujuan pembelajaran kita Bu Yuni. Jadi anak-anak mungkin lebih aktif lagi. Ini tujuan pembelajaran, ini dia media yang kita buat ya kan. Karena pas saya bawa ke kelas kan mereka bertanya nih, apa tuh ya, coba guru saya apa tuh, berarti gitu kan anak-anak kan. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata asik gitu. Asik gitu. Jadi saya pun asik juga akhirnya gitu kan. Waktu berapa ya Bu Nia, berlangsung cepat ya, rasanya kalau kerasa udah bunyi bel pengen lagi gitu kan. Iya benar kata Bu ini, setiap media pembelajaran harus sesuai Bu Yuni ya, itu hal-hal yang menarik. Terus kita tercapai pembelajaran kita pun terlaksana semua tercapainya Bu Yuni ya. Dan ada pertanyaan lagi nih Bu Yuni, kira-kira di dalam pembelajaran yang Bu Yuni terapkan saat malam itu berapa persen ya ketercapaian di dalam pembelajarannya? Kalau kita bicara tentang persennya ya Bu ya, kira-kira 80% ya seperti itu. Yang 20% lagi ya seperti yang saya bilang tadi kan, ada anak memang betul-betul tidak mau dia seperti itu. Ada juga yang ya kalau dihafalkan dia cuma nunduk kepala begitu lah kan. Kira-kira 80% lah tercapaiannya. Ya 80% tercapai, jadi ada 20% lagi nih Bu Yuni yang harus kita sampaikan supaya sempurna Bu Yuni 100%. Kita kan inginnya anak ini 100% ya Bu Yuni. Tetapi kita mencapai 100% Bu, kira-kira menurut Bu Yuni bagaimana ya proses anak itu supaya nanti kita tercapai 100% ya Bu Yuni? Hilang yang 80-nya menjadi 100% jadinya. Kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin saya lebih mendekatkan diri, habis itu saya memberi anak ini merefleksikan diri saya, bertanya kepada anak sebenarnya apa kekurangan ibu gitu kan. Nanti kan ada kertas, biasanya saya beri seperti itu kan, refleksikan diri saya ke murid gitu ya. Nanti anak-anaknya membaca, habis itu pasti dia mengisi, akhirnya saya baca, oh seperti ini gitu kan. Merefleksikan diri, setelah itu saya dekatkan lagi dia gitu. Mendekat sama anak yang kurang percaya diri tadi, Bu, mungkin untuk seperti anak yang saya bilang tadi betul-betul gak mau, saya dekatkan, saya didik dekat dia. Jadi perhatian penuh kita perhatian penuh kepada anak tersebut. Iya bagus sekali Bu Yuni tentang target pencapaian kita Bu Yuni. Semoga nanti target kita 100% terhadap pembelajaran kita berhasil ya Bu Yuni ya. Dan kita nanti supaya tercapainya proses itu mungkin kita lebih mendekatkan diri kepada anak. Terus media pembelajaran lagi kita tingkatkan lagi video-videonya, yaitu kita mungkin refleksi diri kita apa ya anak ini, ataupun anak ini sakit misalnya di saat kita masih pembelajaran ya. Jadi kita perlu refleksi diri kita. Atau mungkin memang karena dia memang dari kelas 1 seperti itu, mungkin karena di rumah juga selalu kakaknya selalu dimarahi gitu. Jadi dia di sekolah merasa tak percaya diri selalu. Jadi ada anak yang pemalu, itu betul malu dia yang satu. Ya itulah kita sebagai guru, itulah tantangan kita Bu Yuni ya. Tidak mungkinlah anak itu selalu kita kebelakangkan, itulah kita perhatian penuh terhadap anak tersebut. Kenapa ya anaknya begini ya Bu Yuni, apalagi sekarang sudah kelas 4 nih Bu Yuni, perkembangan anak itu mulai naik-naik lagi. Mudah-mudahan nanti ketercapaian Bu Yuni ini 100%-nya tercapai nih Bu Yuni ya. Kira-kira supaya ini ketercapaian 100% nih, kapan Bu Yuni memulaikannya lagi? Berarti kita ulang lagi ya Bu ya? Boleh itu. Kapan nanti kita entah minggu besok kita akan membuat lagi seperti itu ya. Jadi setiap pembelajaran kita 100% itu ini mungkin bukan hanya mata pelajaran ini aja mungkinnya, terus matematikanya ada, bahasa Indonesianya ada. Tapi kalau di matematika memang anak itu bisa walaupun dia malu. Bu Yuni ya, saya sangat senang nih berbincang-bincang sama Bu Yuni. Semoga nanti kedepannya anak kita bisa aktif lagi di saat pembelajaran dengan media-media pembelajaran kita yang kita berikan kepada anak Bu Yuni ya. Demikianlah Bu Yuni ya, pasca observasi yang saya lakukan terhadap Bu Yuni. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan anak-anak juga diberikan kesehatan. Bu Yuni terima kasih kembali
Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.